Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu berbahagia dan terus belajar. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga di bulan Ramadan ini virus corona cepat pergi. Kita cepat bisa belajar lagi tatap muka di kelas sesuai dengan perencanaan kita. Oke, hari ini kita akan melanjutkan diskusi, tapi ini sepertinya diskusi tidak langsung mengenai telah kurikulum yang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Semoga hasilnya baik semua. Dan kita lanjutkan, saya perlihatkan dulu perencanaan pembelajaran kita ke depan sampai ke UAS. Insya Allah kita tidak ada ujian tertulis untuk ujian akhir, tetapi melalui pembuatan produk kalian yang 5 produk itu RPP, tata konsep, kemudian bahan ajarnya, kemudian argumentasi RPP-nya, dan satu lagi proposisi makro mikro untuk memperlihatkan keberlanjutan apakah kalian bisa menerjemahkan kurikulum. Oke, kita lihat di sini materi yang kalian harus analisis mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, mulai dari kompetensi dasar 3.1 kelas 10 sampai kompetensi dasar 4.10 atau 4.10 di kelas 12. Setiap orang sudah memiliki KD 3 dan KD 4-nya masing-masing. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu overview, gambaran umumnya tentang tugas tersebut. Mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan? Karena untuk mengetahui apakah kalian bisa atau mampu menerjemahkan kurikulum dan dibawakan ke dalam kelas untuk dibelajarkan kepada siswa ataukah tidak. Oke. Kita kembali ke standar nasional pendidikan yang sudah kalian bahas masing-masing. Saya akan mereview sedikit 4 standar utama atau 4 standar yang berkaitan langsung dengan guru kalian sebagai calon guru, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Ya, seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Kalian juga sudah membahas tentang taksonomi Bloom atau taksonomi tujuan pembelajaran, mulai dari domain kognitif, afektif, psikomotor. Nanti saya akan review juga bagian mana yang harus ditekankan kepada kalian. Oke. Dan semuanya itu saling terkait, saling berhubungan, sehingga kalian harus mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang komprehensif. Oke, ini kita lihat dulu standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Oke, ini latar belakang, kalian baca sendiri. Ini standar kompetensi lulusannya. Pengertiannya gini. Kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ingat, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi setiap anak, setiap siswa yang masuk ke dalam lingkungan atau jenjang pendidikan tertentu, ketika lulus itu harus memiliki sikap yang seperti apa, pengetahuan yang seperti apa, dan keterampilan yang seperti apa. Nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini digambarkan di lampiran kompetensi lulusan satuan pendidikan ini, dimensi sikap untuk paket A
yang di dalamnya adalah SD, MI, SDLB, itu memiliki 5 tingkatan sikap. Bukan 5 tingkatan, 5 sikap utama yang harus dimiliki ketika seseorang sudah melewati jenjang pendidikan itu. Kita langsung lihat lagi paket B, SMP, MTS, MPLB, dan paket C, SMA. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya, dengan yang apa yang ya, SD untuk sikap. Hanya saja cakupannya. Untuk SD itu dia harus mampu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam, dan alam sekitar, bangsa, dan negara. Oke, untuk SMP atau paket B itu sama sebetulnya, hanya dibedakan dia atau siswa SMP itu atau siswa paket B itu harus mampu tadi memiliki sikap yang 5 tadi, tetapi cakupannya lebih luas lagi, yaitu di kawasan regional. Dan untuk siswa SMA atau paket C lebih luas lagi cakupannya, yaitu internasional. Oke. Itu untuk rumusan dimensi sikap. Ingat, kompetensi yang harus dicapai oleh masing-masing siswa setelah mereka menempuh pendidikan di satuan pendidikan ini untuk dimensi sikap. Tuh kompetensinya. Jadi ini standarnya segini. Standar kompetensi lulusan begini. Kalau tidak begini, itu berarti dinyatakan tidak kompeten atau dinyatakan tidak berhak lulus dalam satuan pendidikan tersebut. Oke. Itu sikap. Sedangkan kita punya 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Untuk pengetahuan kita bisa lihat di sini. Saya perkecil dulu. Nah, kita lihat di sini untuk kita lihat secara keseluruhan saja, paket A, paket B, paket C. Oke. Rumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan, dimensi pengetahuan, bahwa setelah siswa melakukan pendidikan di satuan pendidikan tertentu, baik itu SD, SMP, atau SMA, ya, siswa mampu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini perlu diperhatikan. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ini diadaptasi dari taksonomi Bloom revisi. Makanya kita belajar taksonomi Bloom revisi karena itu adalah tuntutan kurikulum untuk memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke. Nah, SD, SMP, SMA sama semuanya. Hanya bedanya nanti. Bedanya kita jelaskan kemudian. Oke. Saya ulangi. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif di tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dan mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, alam sekitar, bangsa, dan negara. Sama. Di sini seperti ranah sikap tadi, domain sikap, SD, SMP, SMA sama, hanya beda di cakupan. SMP di kawasan regional, SMA sampai ke internasional. Oke. Tapi di SMA ini ada tambahan 1 poin. Selain ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora untuk SMA, untuk dimensi pengetahuannya. Ingat bahwa dimensi pengetahuan ini mengadaptasi dari Bloom taksonomi yang direvisi oleh Anderson Krathwohl. Oke. Di sini aja penjelasannya. Apa itu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif? Sebetulnya sudah kalian bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ini ada penjelasannya, bisa kalian baca sendiri. Oke. Nah, untuk dimensi keterampilan atau domain keterampilan siswa yang masuk dalam satuan pendidikan tertentu harus bisa seperti ini. Kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif. Sebetulnya ini adalah ide utama dari keterampilan abad 21. Ya. Keterampilan abad 21.
Sama semuanya, hanya untuk SD, siswa melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Sudah ada mandiri, di SMP sudah ada mandiri. SD untuk sikap, untuk keterampilan, masih dibimbing secara penuh. SMP sudah ada mandiri, SMA apalagi? Ya, apalagi kalian sebagai mahasiswa. Jadi tidak usah ngeluh kalau banyak tugas secara mandiri. Sebetulnya itu adalah pengembangan diri kalian. Oke? Nah, untuk gradasi dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan antar jenjang itu harus memperhatikan ini nih. Perkembangan psikologi anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungannya, fungsi satuan pendidikannya dan lingkungan. Ini harus diperhatikan betul ya. Seorang guru harus bisa melihat ini semua. Dan seorang guru harus sadar bahwa standar kompetensi lulusan ya, ini adalah acuan kalian mengajar, acuan kalian memberikan pengalaman belajar kepada siswa kalian nanti ya, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ini adalah acuannya, tidak boleh melenceng dari sini. Lebih bagus, tapi standarnya adalah ini. Standarnya adalah standar kompetensi lulusan. Oke, itu untuk standar kompetensi lulusan. Oke, standar kompetensi lulusan ini kemudian diejawantahkan atau dimanifestasikan dalam standar isi yang isinya adalah isi detail, konten detail dari yang tadi disyaratkan di standar kompetensi lulusan ya. Makanya ada beberapa mata pelajaran tertentu dengan konten spesifik tertentu, tetapi tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan tadi. Ya, di sini konten spesifiknya itu diatur di standar isi ini. Ya, kalian bisa baca sendiri pendahuluannya. Ya, tingkat kompetensinya ya yang sesuai dengan standar kompetensi tadi, standar kompetensi lulusan. Nah, oke. 3 ranah tadi ya, memerhatikan 3 ranah tadi, sikap, keterampilan dan pengetahuan. Oke. Di sini tingkat pendidikan dasar. Ini uraian revisi kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi disajikan dalam tabel berikut. Oke. Ini sikap spiritual KI. Kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan itu nanti diterjemahkan atau diturunkan menjadi kompetensi inti. Ya. Kompetensi inti itu ada 4 jenis sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Sikap spiritual dan sikap sosial itu menggambarkan atau mengacu pada standar kompetensi lulusan dimensi sikap. Ya, di sini dijelaskan untuk tingkat pendidikan dasar atau SD itu sikap spiritualnya seperti apa, sikap sosialnya seperti apa. Kemudian pengetahuannya seperti apa dan keterampilannya seperti apa. Nanti dijelaskan lagi KI akan diturunkan lagi menjadi KD, lebih spesifik. Nah, dari KD itulah guru harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan kurikulum ke dalam pembelajaran. Oke. Ya, ini standar isi. Oke, standar proses nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Ya. Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap bahagia. Nanti kalian isikan Google Form yang ada pada deskripsi video ini untuk bukti bahwa kalian telah mengikuti video ini. Ya, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.